Hadirin undangan yang kami hormati, untuk selanjutnya yakni sambutan atas nama keluarga yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Ibrahim Ubed. Kepada beliau waktu kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan para habaib, para kiai, para ulama, dan para santri, dan para alumni, keluarga yang tidak bisa, dan semuanya yang hadir, kami sampaikan kerawahannya memperingati tanpa terasa. Ini sudah masuk ke hari 100. Padahal setiap datang ke sana melihat kursinya Gus Lut itu, saya merasa sampai detik ini merasa Gus Lut masih duduk di situ. Yeah. Jadi mungkin para sederek, saya sendiri kan termasuk orang Surabaya yang mewakili keluarga dari Gus Lut. Jadi saya Muhammad Ibrahim Ubed, putra ke-9. Jadi kalau Gus Lut yang nomor 7, yeah. Nomor 7, saya yang nomor 9. Jadi yang paling ragil. Dan juga tanpa terasa Neng Nur Wahida sudah masuk hall 1 tahun. Ya gimana ya, hidup di dunia itu hanya singkat. Rasanya sik wingi momoro wis 100 dino, moro-moro wis hall. Terus ini mungkin karena setelah 100 hari acara berikutnya kan hall ya. Ini mungkin perlu juga kami sampaikan. Saya pribadi juga kalau ke Jember itu biasanya selalu sering duriahnya itu ke Mbah Siddiq. Biasanya seperti itu. Tapi kalau yang di Balong ini itu nyambungnya memang kalau dari Abah itu Gus Lutfillah bin Abdullah bin Siddiq. Tapi kalau yang di pesantren Balong ini wakaf dari Ibu Siti Maliha, dan juga wakaf dari Mbak Nyai Zubaidah. Sehingga pesantren ini wakafnya dari jalur ibu, bukan dari jalur abah, bukan dari Dzurriyyah Bani Siddiq. Saya menjadi ingat apa yang pernah kejadian diri pribadi ya tahun 2000. Jadi tahun 2000 berarti sekarang sudah berapa tahun ya? 21 tahun. Jadi waktu yang bicara ini masih mudah sekali ya. Umurnya masih 34 ya, 35. Jadi apa istilahnya?
sembarangannya sih oke ya. Iki tak buka ya, ngomong mbek apa? Kayak sok ambekan. Kenapa kok kita perlu memperingati acara hall, acara selamatan wafat dan lain-lain. Dulu saya itu termasuk tidak begitu suka ziarah kubur dulu awalnya. Malahan pernah agak sedikit menjumikan. Saya itu bukan siapa-siapa, bukan bin siapa. Jadi istilahnya ingin menjadi diri sendiri. Tapi tahun 2000 itu pada saat Allah memberikan cerita yang ya sebetulnya dunia itu senang atau enggak kan terserah kita. Kalau yang baik kan dari Allah. Tapi kalau yang tidak baik dari siapa? Dari kita sendiri. Jadi pada saat kehidupan itu ada yang cukup berat ya, yaitu konsultasi kepada salah satu kakak, Pak Yu Maryam. Bet awakmu perlu takei mursid. Sinten Mbak Mursid kula, nyone Kediri. Kiai Muhlas Hudori pengasuh pesantren di Branggahan Ngadiluwe. Di sana akhirnya ketemu dengan beliau, menyampaikan apa hajatnya. Anehnya beliau tanya, ngamuten panjenengan bin sinten? Loh, apa kok perlu abaku? Akhirnya saya sampaikan, saya Abdullah Siddiq. Terus bin sinten malih? Sambil beri kertas. Panjenengan apal Dundur nggih. Akhirnya saya sebutkan, alhamdulillah karena ada kebiasaan ngirim Fatihah setiap hari kepada orang tua sama leluhur, itu akhirnya menyebutkan bin Abdullah bin Siddiq bin Abdullah bin Saleh bin Asy'ari bin Adrai bin Yusuf bin Sayyid Abdurrahman Basyaiban. Dan setelah itu beliau menyampaikan, nggih leres, panjenengan nyambung ke situ. Nah setelah itu beliau akhirnya memberi PR. Saya ngaji ke beliau cukup lama, 5 tahun. PR yang pertama itu suruh ziarah kubur. Suruh ziarah ke makam abah sama ibu. Alhamdulillah abah ibu di Condro. Ya sama dengan di sini, Cak Lut sama Ning Waida kan jajar seperti itu, satu makam. Jadi suruh ziarah mulai dari makamnya Abah, makamnya Mbak Siddiq, makamnya Mbak Abdullah, Mbak Soleh, Mbak Asy'ari, Mbak Adrai, suruh nekani situ-situ. Iya, sampai ke situ. Terus setelah itu ya suruh kirim Fatihah, sampai malah ada yang suruh nginep sampai 2 hari. Ya biasa nggak pernah ziarah kubur, tahu-tahu suruh ziarah malah nginep. Ya awalnya ya rotoan gimana ya. Ya itu titik balik. Kenapa kok kita akhirnya perlu kirim Fatihah tiap hari? Jangan hanya nunggu seminggu 40 hari haul, tapi kalau bisa tiap hari. Karena gimana juga kita sekarang ini adalah paduan dari campuran perkawinan 2 genetika. Dari suami kayak saya ini kan di Jember selama ini dikenal Bani Siddiq ya. Tapi khusus yang di pesantren ini nyambungnya bukan ke Duria Bani Siddiq. Tapi kalau dari ibu Siti Maliha binti Nur bin Abdul Aziz bin Singoyudo Malang. Tapi wakaf ini
wakaf pesantren ini bukan dari Mbak Nur, tapi dari Mbak Zubaidah. Berarti wakaf ini bukan dari Bani Nur Malang, sehingga ini adalah nyambungnya ke Mbak Zubaidah ke Mbak Zainab. Mbak Zainab itu alhamdulillah tadi siang itu dapat masukan dari Lek Solihin, makamnya Mbak Zainab itu sudah ketemu. Makanya Mbak Zainab, insya Allah nanti tadi udah saya di timurnya sungai ya. Yeah. Jadi yang beri wakaf ya, yang itu Mbak Zainab sama Mbak Zubaidah, seperti itu. Sehingga dari sini kita semua coba jangan sampai lupa kirim Fatihah, walaupun orang tua kita masih hidup ya, karena nanti Fatihah ini nyambungnya bukan hanya tujuh turunan. Kenapa sampai 7 turunan? Karena apapun genetika dari orang tua, orang yang masih hidup itu pada waktu wafat itu akan nurun ke anaknya. Anaknya ini akan nikah dan seterusnya. Biasanya genetika itu, hal kebaikan itu maksimal kalau nggak ada yang meneruskan itu akan habis sampai turunan ke 7. Kecuali kalau di antara nasab 7 turunan tadi itu ada yang meneruskan. Kalau ada yang meneruskan nanti akan menjadi tambah ke bawah. Dengan fadilah kita kirim doa setiap hari, itu insya Allah dampaknya bukan hanya ke kita, tapi ke anak turun. Coba bayangkan para saudara, kalau misalkan kita sekarang ini meneruskan apa yang dilakukan meneruskan kebaikan yang dilakukan oleh orang tua, oleh leluhur, pasti akan diteruskan ke 7 turunan yang berikutnya. Kalau itu mereka merasakan manfaatnya, kira-kira kita itu akan dapat kiriman doa enggak ya? Pasti akan dapat. Itu fadilahnya. Kenapa kok kita perlu sering baca doa minimal Fatihah? Kalau dari salah satu amalan yang saya ingat dari Gus Mola Sudori, itu ada satu dzikir, kalau mau amalkan monggo, tapi ini satu dudukan ya. Allahumma filli dunubi wal wadayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu 1000 kali. Tapi satu dudukan. Itu fadilahnya sangat besar untuk nyambung ke orang tua dan leluhur. Itu salah satu saya pernah dapat ijazah. Terus kalau dari Gus Lut, tadi coba saya ingat-ingat apa saya Cak Lut itu yang pernah memberi ijazah ke saya. Ada orang yang konsultasi selalu tahu-tahu bisa lek ana wong nikah, lek anake kawin, lek iso ojo sak omah. Soalnya engkau cuma untuk sak keluarga. Nanti kalau satu rumah. Jadi supaya kumanan rezeki omae minimal, kalau memang satu rumah itu dhuwure itu dibuat apa ya? Beda atapnya lah. Wuwungane itu dibuat beda. Kalau cuma satu, engkau rezeki ini cuma untuk wong tuwane. Katanya Gus Lut, yang itu yang pernah saya ingat. Jadi kalau misalkan ada anaknya nikah, kalau memang satu rumah, ya omae kudu dirombak atapnya supaya saya kumanan rezeki. Itu yang saya ingat dari Gus Lut yang pernah memberikan. Yang kedua ini masalah sholawat. Sholawat saya waktu pernah bantu
jadi asetnya Ustadz Yusuf Mansur selama 3 tahun kan sering siar tentang ziarah haji sama umroh. Gus Lut memberikan iki ijazah. Bet, iki amalno iki aku entuk langsung untuk Kyai Hamid. Apa aja? Selawate gak usah sing abot-abot. Selawat apa? Nah, apa malaikat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Jumlahnya piro aja? 1.000. Bukan 1 kali duduk. Lega, cepat nanti Pak, saya tadi nggak sempat buka-buka ya. Kalau nggak 1.000 ya 1 juta ya. Bukan sekali duduk, tapi dibuat rutin. Loh, aku tahu ngelakoni bet. Ngelakoni iku sampai pirang tahun. Jumlahnya gak sampai toko ijazahnya Kyai Hamid mau aku budalan apa? Budal kaji. Itu akhirnya juga saya jasakan kepada jamaah-jamaah saya yang waktu itu ikut ini. Cuma yang sementara ini yang sering dikabulkan itu belum haji, tapi apa? Umroh balik. Ya wis lumayan deh, bisa umroh. Apalagi sekarang ini kan dengan pandemi itu umroh ae angel. Umroh kan seperti itu, apalagi. Itu yang saya ingat tentang ijazah dari Gus Lut. Jadi mungkin itu para sederek. Jadi kalau misalkan nyambung leluhur itu kalau bisa jangan hanya dari nasab laki-laki saja, tapi juga ditelusuri nasab dari jalur ibu. Karena salah satu contohnya pesantren ini dari jalur ibu, dari ibunya ibu, seperti itu. Ya mungkin itu aja sambutan saya, dan kurang lebihnya mohon maaf ya atas sambutan kami dari ya segala hal, termasuk hidangan, mungkin termasuk apa iku gurung tak buka isinya apa ya. Berkatan itu kemudian kami gak bisa memberikan yang lebih baik ya. Kami terima kasih sekali ya, kami gembira atas kehadiran, atas doanya panjenengan. Itu aja, mohon maaf kalau ada salah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.